Salam Bapak Ibu. Pada hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 22 yang berbunyi demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Kalau berkat dari Tuhan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Ketenangan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan. Dan membuat orang semakin mencintai Tuhan, membuat orang semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ada dua semacam sumber berkat. Sumber berkat yang bukan berasal dari Tuhan dan sumber berkat yang dari Tuhan. Apakah setan bisa memberkati orang? Semua orang? Oh, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali. Contoh sekarang banyak orang ada pesugihan segala macam, tuyul dan sebagainya. Sebagian orang tidak percaya. Tapi saya sangat percaya karena saya lihat fakta, bukti dan bahwa itu nyata. Bahwa dalam dunia roh itu setan bisa membuat sesuatunya yang diinginkan semua manusia. Bahkan di Alkitab, Yesus sendiri pernah ditawarin oleh setan bahwa seisi dunia akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku. Nah, saudara-saudara, mari kita belajar berkat yang dari Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Berkat yang dari Tuhan, kesusahan tidak akan menambah, penderitaan tidak akan menambah. Tapi karena apa? Berkat yang dari Tuhan membuat orang sadar bahwa tanpa Tuhan segala sesuatunya tidak bisa. Tanpa Tuhan segala sesuatunya tidak akan berjalan. Orang akan semakin sadar, aku kerja keras model apapun, kalau tanpa Tuhan memang kelihatan berhasil, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, ada satu contoh di Alkitab ya. Ketika orang kelihatan sukses, tapi gagal di mata Tuhan. Ketika orang kelihatan diberkati, tapi gagal di mata Tuhan. Nah, besok saya sambung berkat itu seperti apa, sukses itu seperti apa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tapi hari ini saya ingin bagikan, ada orang kelihatan sukses tapi gagal di mata Tuhan. Nah, contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mendengar pujian yang Bapak Ibu dengar dari renungan ini adalah satu tokoh, seorang penginjil hebat di zamannya tahun 80-an ya, 70-80, namanya Jimmy Swaggart. Ini orang pertama kali yang tampil di TV dengan penginjilan. Dia begitu hebat, dikenal di seluruh negara, di berbagai belahan dunia. Dia sangat dikenal karena apa? Suaranya bagus, dia diurapi Tuhan sebagainya. Dia kelihatan sukses. Dia kelihatan hebat sekali. Wah, semua orang berbondong-bondong memberikan donasi uangnya yang miliaran dolar untuk penginjilannya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada satu hal yang dia lakukan di hadapan Tuhan yang tidak benar. Dia gagal di mata Tuhan. Kenapa? Dia terlibat kasus namanya kasus perselingkuhan, dan ini mengerikan sekali. Sehingga dampak dari itu banyak orang iman, orang Kristen bubar, orang iman Kristen sangat-sangat kecewa sekali. Tapi akhirnya banyak orang menarik donasinya kembali untuk penginjilan. Dan apa yang terjadi? Dampaknya banyak orang kepahitan. Saudara-saudara, kelihatan depan manusia hebat, sukses luar biasa, tapi di hadapan Allah sama sekali gagal. Nah, ada satu tokoh di Alkitab juga sama seperti itu. Satu tokoh di Alkitab itu luar biasa, namanya Saul. Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ke 11, Saul ditolak menjadi raja. Itu dia, Saul ditolak menjadi raja. Dan ini sangat-sangat mengerikan cerita seperti ini Bapak Ibu. Saul ditolak menjadi raja.
Mari kita baca ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah mau diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengan demikian bunyi firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan seperti dalam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpahlah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai di kota, orang Amalek disuruhlah orang-orang menghadang di lembah. Berkatalah Saul kepada orang Keni, berangkatlah, menjauhlah, pergilah dari tengah-tengah orang Amalek, supaya jangan kulenyapkan kamu bersama-sama dengan mereka. Bukankah kamu telah menunjukkan persahabatanmu kepada semua orang Israel ketika mereka pergi dari Mesir? Sesudah itu menjauhlah mereka orang Keni dari tengah-tengah orang Amalek. Lalu Saul memukul kala orang-orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba yang lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik dan kepadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu Saul, tetapi diberitakan kepada Samuel, demikian Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian dia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Saudara-saudara, Saul berhasil, sukses besar. Musuh selama ini tidak bisa dikalahkan. Tapi kesuksesannya di mata manusia, kita gagal di mata Tuhan. Karena apa? Dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan katakan seluruhnya dihabiskan, tapi dia tidak. Saudara-saudara, banyak orang sukses di depan manusia, di depan orang, kelihatan pengaruhnya besar, kelihatan hebat, kelihatan luar biasa. Pertanyaan saya, apakah di hadapan Tuhan sama seperti itu? Tidak. Jadi Bapak Ibu, perhatikan, hartamu, kesuksesanmu harus membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan. Hartamu, kesuksesanmu, kalau engkau semakin jauh dari Tuhan, maka kesusahan akan menambahinya. Akhirnya apa? Saul dipecat jadi raja, ditolak oleh Tuhan. Nah itu dia Bapak Ibu. Bagian kedua, ada satu contoh namanya orang kelihatan sukses tapi gagal di mata Tuhan. Dari 1 Samuel pasal 24 ayat 1-7. Pendaftaran dan hukuman judul dalam berikut Alkitab. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, pergilah, hitunglah dan orang Yehuda. Lalu berkatalah raja kepada Yoab, pada para panglima tentara yang bersama-sama dengan, jelajahilah segenap suku Israel dan sampai Berseba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu menambah 100 kali lipat dan daripada yang ada sekarang, dan semua mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal itu? Namun titah raja terpaksa diikuti oleh Yoab dan para panglima tentara. Maka mereka Yoab dan panglima itu diperintah raja untuk mengadakan pendaftaran antara bangsa Israel. Ketika menyeberangi sungai Yordan, lalu mulai dari Aror dan kota terletak di tengah lembah di arah Gad dan Yesir. Kemudian sampailah mereka ke Kades di negeri orang Het. Selanjutnya sampailah mereka dan mengambil jurusan Sidom. Kemudian sampailah mereka ke tempat yang berkubu, Tirus dan segala
kota orang Hewi dan orang Kanaan. Akhirnya tibalah mereka di bagian Berseba. Setelah menjelajah ke seluruh negeri itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah menjelajahkan seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah menghitung rakyat, lalu berkatalah kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad. Melihat Daud demikian, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukan kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datang menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau bermalikat diri 3 bulan lamanya dan dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbangkanlah, jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku bila kiranya kita jatuh di dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara orang bangsa itu dan sampai Berseba 70.000 orang. Saudara-saudara, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini? Daud merasa dirinya sukses, merasa dirinya hebat, merasa dirinya punya kuasa, punya kekuatan. Dia tidak pernah lagi mengambil keputusan segala sesuatu bertanya kepada nabinya, pelihatnya. Siapa namanya itu? Gad. Dia punya pelihat, seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang mendampingi dia, namanya Gad. Dia merasa dia bisa, dia mampu, makanya dipanggillah Yoab. Suruh menghitung semua rakyat jumlahnya berapa. Makanya ayat 4 berkata ini, namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Terpaksa diikuti, perintahnya terpaksa Bapak Ibu. Kenapa terpaksa? Selama ini nggak pernah ngitung-ngitung jumlahnya berapa, karena mereka adalah selalu diberkati Tuhan. Dan itu memang tidak boleh. Itu selalu diberkati Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi karena Daud merasa pintar, merasa hebat, dia dengan caranya sensus penduduk pertama kali. Dan apa yang terjadi? Ketika tanpa pertimbangan, menurut dia benar, menurut dia baik, menurut dia masuk akal. Kalau aku punya pasukan banyak, saya bisa nih menghadapi musuh, jumlahnya berapa, dan semua terhitung. Menghitungnya 9 bulan 20 hari Pak. Begitu lama sekali. Darah yang disampaikan kepada Daud. Setelah disampaikan kepada Daud seperti ini, apa yang terjadi? Daud sadar itu dosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, akibat dari perbuatanmu ada 3 hal di situ. Saudara-saudara, jangan sampai kita melalaikan Tuhan. Jangan sampai kita melalaikan hamba Tuhan yang mendampingi kita, yang membimbing kita. Walaupun saudara hebat, walaupun saudara baik, walaupun saudara itu pintar seperti apapun, hamba Tuhan tetap dikasih hikmat oleh Tuhan. Makanya saya ingin beritahu, kita kelihatan sukses tapi gagal di mata Tuhan. Daud karena apa? Tidak taat. Saul karena apa? Tidak taat. Kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, tapi yang gak ada apa-apanya. Saudara-saudara, sukses di mata Tuhan tidak sama sukses di mata manusia. Kalau sukses di mata Tuhan, satu, saudara akan semakin tunduk kepada firman. Saudara akan semakin sungguh mengasihi Tuhan. Saudara akan semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada satu contoh lagi yang ketiga. Ada orang muda yang kaya. Kita tidak asing lagi dengan cerita ini. Orang muda yang kaya.
Dalam Markus pasal 10 ayat 17, saya akan bacakan Bapak Ibu. Markus 10 ayat 17 sampai 27 dikatakan begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sumpah palsu. Jangan mengucapkan sumpah palsu." Terus dikatakan ini, jangan berzina, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang muda itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Hanya satu lagi kekuranganmu." Tuhan ngomong apa di situ Bapak Ibu? Ngeri sekali itu. Hanya satu lagi kekuranganmu. Mendengar hal itu, maka sedihlah ini anak muda ini. Sangat sedih sekali. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu. Mendengar perkataan itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus ngomong lagi, hanya satu kekuranganmu itu. Perhatikan dengan baik. Perhatikan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki. Berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tapi respek anak muda begitu sedih sekali. Begitu sakit sekali. Begitu menyedihkan banget. Kenapa kok seperti itu Pak? Karena hatinya ada di harta itu. Kalau kita bilang dia sukses. Dari masa mudanya melakukan hukum Taurat, tidak buat ini, tidak buat itu, dia buat ini. Semua dilakukan. Sukses. Tetapi di hadapan Tuhan dia gagal. Kenapa? Hatinya masih terikat dengan dunia. Hatinya masih terikat dengan harta. Hatinya masih terikat dengan namanya uang. Saudara-saudara, kita kadang-kala kelihatan sukses. Kelihatan hebat di mata manusia. Ini orang kaya ini gak main-main. Dari muda sudah kaya, suci, kudus. Di hadapan manusia pokoknya paling the best, paling luar biasa. Tapi di hadapan Tuhan memandang dia. Ada satu ayat berkata gini, Tuhan melihat dia. Perhatikan. Yesus, ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Kasihan dia itu. Kenapa? Orang ini hebat, tetapi di hadapanku gagal, kira-kira begitu. Hatinya kenapa gagal? Hatinya masih ada di harta benda. Bapak Ibu, jangan sampai kita kelihatan sukses, kelihatan hebat, tapi di mata manusia gagal. Ketaatan itu penting. Apapun ketaatan itu penting Bapak Ibu. Sehebat apapun, kalau kita tidak taat dengan Tuhan, ujung-ujungnya kita akan bermasalah. Nah hari ini biarlah di hadapan Tuhan kita berkenan, kita sukses di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita juga sukses. Kenapa? Berkat yang dari Tuhan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat dari Tuhan, kesusahan tidak akan menambahnya. Bila renungan hari ini, mari kita mulai introspeksi diri kita. Apakah kita sukses di hadapan Allah? Atau sukses di hadapan manusia? Atau kita sukses di hadapan manusia tapi gagal di hadapan Allah? Saul, Daud, orang muda yang kaya. Seperti itu. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan pada hari ini. Kiranya Bapak Ibu semakin diberkati, semakin dikuatkan. Doa saya, engkau diberkati, darah Yesus melindungimu, darah Yesus memberkatimu, hatimu dibaharui oleh Tuhan. Engkau semakin hari semakin cinta kepada Tuhan, anak-anakmu diberkati, keturunanmu diberkati, usaha pekerjaanmu, apapun yang kau pegang berhasil dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi dari segala yang jahat. Aku percaya tangan Tuhan menyertaimu pada hari ini. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan memberkatimu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.